Oke. Ini ada pertanyaan dari Ken Haswo. Katanya dokter nggak boleh menyarankan suplemen, vitamin, herbal dari peraturan ID. Nah, gimana caranya dokter untuk menganjurkan produk AFP ini ke pasien-pasiennya dokter? Baik, thank you Robert. Tadi kebetulan saya sudah jawab singkat langsung dengan Pak Ken. Jadi intinya memang betul. ID itu mereka istilahnya dokter itu tidak boleh berdagang lah. Mungkin istilahnya gitu. Tapi kita perlu ingat apa yang dikatakan di janji. Kita bukan berdagang ya. Tapi kita hanya mengenal satu produk yang mempunyai efek yang dahsyat dan sebagainya. Saya lebih banyak mungkin share ke pasien saya yang kebetulan memiliki penyakit yang Kecil ya suaranya, Dok? Iya, putus-putus ya. Kecil, Iya. Dok. Iya. Udah jelas. Iya, jadi saya lebih banyak share apa yang saya dapatkan dari pasien-pasien saya sendiri. Pada saat mereka kontrol, mereka mengalami kemajuan yang terbukti lah ya. Dan saya juga share juga pengalaman pribadi dan orang-orang dekat saya. Lebih banyak saya mengenalkan dengan cara men-share saja pengalaman. Bila mereka tertarik, saya lebih banyak menekankan bahwa produk ini adalah tidak sama dengan suplemen, tapi produk ini adalah healthy food yang memang produk spesial di mana dia itu diproduksi oleh sebuah farmasi. Dan dari Jepang yang diketahui, Jepang itu kan nggak seperti kayak Amerika, Australia, mereka kan jor-joran terus terang jualan suplemen-suplemen ya. Nah kalau Jepang itu kualitas adalah nomor satu. Nah, jadi saya tentu tidak sifatnya tidak menjual, tapi lebih banyak men-share. Apabila mereka tertarik, saya share lewat WA apa yang saya dapatkan, mungkin brosur-brosur tentang keunggulan, tentang komposisi, lalu saya jelaskan lebih jauh. Jadi lebih banyak saya tidak bukan sebagai penjual, tapi hanya berbagi saja. Mungkin itu Pak Ken yang bisa saya jelaskan. Ya, mungkin saya tambahin sedikit ya Ken ya. Jadi gini, saya tahu Dr. Pris tuh apalagi waktu itu, sebelum pandemi ini prakteknya tuh full banget gitu kan intinya. Tapi setelah Dr. Pris merasakan dan melihat langsung dari ibu saya dan konsumsi sekeluarga besar dan merasakan hasilnya, saya rasa Dr. Pris tuh sangat terdorong untuk membantu karena kan banyak pasiennya yang cukup ini juga ya, cukup lama juga ya Dok ya, paling ya maintain dengan minum obat apa gitu ya Dok ya. Nah jadi kayaknya Dr. Pris sangat terdorong itu ya dan dia udah percaya. Jadi Dr. Pris sharing dan saya bilang, dokter tuh partner sama saya bilang gitu. Dokter tenang aja, karena saya tahu dokter sibuk, bukannya nggak mau gitu kan. Dan istilahnya nggak ada waktu lah sama sekali untuk gimana-gimana. Jadi saya tahu nggak ngerti marketing plan-nya, nggak ngerti apa gitu kan. Pokoknya cuma sharing. Cuman saya di pikiran saya, ini kan kita partner bisnis, ya kan. Dokter punya power istilahnya bisa men-sharingkan kepada orang yang membutuhkan, yang justru datang ke dia tuh karena dalam keadaan sakit dan membutuhkan ini sebagai faktor pendukung daripada medis gitu kan. Nah jadi saya waktu itu oke dok, pokoknya kalau yang udah gimana-gimana kasih saya gitu kan. Nah itu saya anggap dari awal udah kerjasama saya sebagai partner dari dokter gitu. Iya. Memang jadi kan kita case-nya beda-beda nih partnership-nya kan, ya kan? Betul nggak? Nah kalau ke dokter Priscilla kebetulan seperti itu. Sampai terakhir tuh benar-benar dokter tuh nggak tahu apa-apa deh. Cuman kalau ada SMS dia bingung gitu kan. Nah dok kan selain sharing berguna buat ini, nah ini kan juga lumayan dok, ada bisnisnya. Oh iya, percaya aja. Mau saya pegangin akunnya tuh. Tapi terakhir waktu udah pandemi pas sempet gitu, saya minta waktu sama dokter untuk kasih tahu aja tentang web yang tadi itu websitenya bagaimana, bukanya dan lain sebagainya. Saya bilang dok, gak ini aja, asal tahu ada akunnya, walletnya, transfernya bagaimana dan lain sebagainya. Saya bilang. Ya akhirnya udah bisa ya dok ya, betul kan? Oh, seru kan? Loh, ini dari mana? Kadang-kadang dia tanya, dari mana ya ini ya?
Jadi Iya, karena saya saya tahu gaptek nggak soalnya. mungkin, karena dokter belum bisa menjalankan bisnisnya gitu. Makanya Iya, sampai mungkin berasanya sharing. Iya, sebenarnya thank you. ya sebenarnya gini sih dok, ada beberapa aku punya member sudah dokter. Nah, Iya. yang mereka khawatirkan itu ada peraturan katanya ada kalau anggaplah men-sharing dalam tanda kutip itu melanggar kode etik dan ada izin apa gitu yang dicabut ya. Izin praktek ya mungkin ya. Ya, itu ada beberapa ketakutan itu. Jadi aku ada member di OMI, terus ada member kebetulan dia wakil direktur rumah sakit umum daerah. Nah, itu yang dua itu sih yang ketakutan yang luar biasa sih kalau aku lihat untuk sharing hal ini. Soalnya ya itu takut izin dan dicabut. Makanya tadi aku ada nanya ke dokter. Iya. Oke, selama ini yang saya dapatkan, beberapa teman saya juga mengalami kendala seperti itu. Apalagi saya mungkin yang kerjanya di rumah sakit di bawah ada direkturnya ya. Mungkin kalau yang praktek pribadi di sini ada Dr. Esther mungkin bisa share. Saya sempat tanya Cisyanti, Ci, saya mungkin bisa minta tolong brosur saja kalau pasien itu berminat, tapi itu di luar jam praktek mungkin ya yang akan saya sampaikan. Jam praktek saya sangat memegang kode etik di mana saya tidak mau sedia produk karena memang itu dilarang. Seolah-olah kalau produk itu kan seperti menjual ya. Tapi saya akan share buku itu nanti saya kirim ke pasien saya di luar jam praktek itu. Jadi intinya kita memang tidak bersifat sebagai penjual, tapi lebih banyak share untuk menolong pasien lebih baik lah. Intinya gitu. Dan Jadi intinya di luar jam praktek ya? Ya, betul. Oke. Jadi di luar jam praktek saja. Makanya saya biasanya baru bisa share by WA secara pribadi, gitu kan. Oke. Thank you dok ya. Sama-sama.